Final Piala Dunia Antar Klub 2025. Bukan sekadar laga biasa, bro, ini kayak nonton Avengers lawan Justice League, tapi endingnya plot twist abis. Chelsea bikin kejutan gede, PSG kena mental. Siapa sangka, Chelsea, tim yang musim lalu cuma nyangkut di peringkat 4 Premier League, malah sukses ngeratain PSG 3-0 di final Piala Dunia Antar Klub 2025. Gokil, kan? Yang katanya underdog, malah tampil kayak raja dunia. Enzo Maresca, pelatih baru mereka, langsung bawa aura baru. Final yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, itu berubah jadi ajang pembuktian The Blues. PSG, yang katanya monster turnamen, malah cuma bisa gigit jari. PSG datang kayak singa, pulang kayak kucing. PSG datang ke final kayak tim nggak ada lawan. Baru aja mereka bantai Real Madrid 4-0 di semifinal. Bayangin tuh, Madrid. Tapi pas lawan Chelsea, ambiar. Dari garang ke garing, itu perubahan drastis PSG dalam semalam. Mereka tuh kayak datang ke pesta bawa jas mewah, pulangnya kehujanan lupa bawa payung. Dominasi mereka selama turnamen langsung sirna dalam 45 menit pertama. Palmer nggak cuma main, tapi menghancurkan. Cole Palmer tampil kayak pahlawan super. Dalam 30 menit pertama, Doi nyetak 2 gol. Belum puas, dia juga ngasih assist buat gol ketiga Joao Pedro. Palmer malam itu bukan cuma pemain, dia jadi mimpi buruk PSG. Mainnya tenang, finishingnya klinis, gerakannya lincah. Udah cocok lah itu dikasih gelar King of Finals. Gimana enggak? Dalam 6 final yang dia mainin, dia terlibat langsung dalam 8 gol. Itu bukan statistik kaleng-kaleng, cuy. Chelsea main rapi, bukan asal gas. Jangan kira Chelsea menang karena hoki. Enggak, bro. Mereka mainnya rapi banget. Build up pelan, tapi menusuk. Begitu nemu celah, langsung tusuk tanpa ampun. Maresca bikin taktiknya Chelsea kayak puzzle yang semuanya pas di tempatnya. Dalam 10 menit awal aja, PSG udah kayak hilang arah. Mereka kesulitan keluar dari tekanan. Chelsea ngatur tempo kayak DJ nge-mix lagu, naik turun tapi tetap on beat. Pertahanan PSG yang katanya tembok, malah runtuh. Sepanjang turnamen, PSG cuma kebobolan 1 gol. Mereka bahkan clean sheet di semua laga fase gugur. Tapi Palmer langsung pecahin rekor itu. Gol pertamanya jadi gol pertama yang nembus gawang PSG dalam 436 menit. Dinding pertahanan PSG ditembus Palmer kayak pakai cheat code. Begitu 1 gol masuk, pertahanan PSG langsung kerasa goyang. Mereka mulai bikin kesalahan kecil yang jadi masalah besar. Chelsea baca situasi itu dengan cermat dan langsung sikat. Ousmane Dembele hilang dalam bayangan. Di sisi lain lapangan, ada Ousmane Dembele yang tampil di bawah standar banget. Dengan 35 gol musim lalu, ekspektasi tinggi banget padanya. Tapi final ini, zong, Dembele tampil kayak sinyal HP di gunung, kadang ada, seringnya hilang. Babak pertama, nggak ada tembakan, cuma sekali bikin peluang, dan 0 duel dimenangkan. Di babak kedua ada sedikit peningkatan, tapi tetap nggak cukup buat bangkitin PSG. PSG, dari dominan jadi dipermalukan. Setelah ngalahin Bayern dan Madrid, PSG datang ke final dengan mental juara. Tapi hasil akhirnya malah jadi aib. 3 gol bersarang, tanpa balasan, plus tampil tanpa ide. Datang dengan percaya diri, pulang dengan rasa malu. Dan yang bikin makin panas, setelah laga ada insiden Luis Enrique nyamperin Joao Pedro dan nyosor. Tamparan keras yang bikin citra PSG makin jelek di mata dunia. Chelsea, juara dunia dan raja panggung. Chelsea bukan cuma menang, mereka dominan dan layak disebut klub terbaik dunia untuk saat ini. Trofi ini jadi gelar dunia kedua mereka setelah edisi 2021. Yang dulu diremehkan, sekarang jadi raja jagat bola. Dengan skuad muda dan pelatih baru, mereka buktikan kalau transisi nggak harus ribet. Palmer, Pedro, dan kawan-kawan kasih pesan jelas, era baru Chelsea udah dimulai. PSG, musim sempurna yang ternoda. 1 laga, 1 kekalahan besar, dan semua cerita indah PSG musim ini seolah hilang. Mereka nyaris sempurna, tapi akhirnya cuma jadi catatan tragis dalam sejarah klub. Kemenangan demi kemenangan tak akan dikenang, kalau ujungnya kalah di final. Final ini bukan cuma tentang skor. Ini tentang siapa yang siap mental,
siapa yang punya semangat juang, dan siapa yang bisa bertahan di panggung terbesar. Dan PSG gagal di ketiganya. Chelsea bukan cuma menang, mereka memahkotai diri. PSG mungkin harus mulai cari cermin untuk refleksi.